di dalam bumi, paling ditekan, paling dibakar, paling panas, dia akan menjadi intan yang paling mahal. Jadi sebetulnya itu hanyalah proses yang dibuat Allah supaya bapak menjadi kepala rumah tangga, menjadi seorang ayah, menjadi seorang muslim yang kuat. Sehingga nanti kalau ada orang yang mengadukan nasibnya, keluh kesahnya, ya yang kau alami ini belum ada apa-apanya dibanding aku. Aku pernah kehilangan adik, kehilangan ibu, kehilangan abang, meninggalkan kampung halaman, sebatang kara, dan seterusnya. Itu poin pertama. Kemudian tentang masalah hukum membuat tato. La'anallahul washimat, Allah melaknat orang yang membuat tato. Wal mutashimat, minta buatkan tato. Wal mutanammisat, orang yang mengotak-atik. Mutanammisat, mencabut, mencukur alis mata, bulu mata. Wal mutafallijat, memotong gigi. Wal mughayyirat, merubah ciptaan. Hadisnya diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Tukang buat tato, minta buat tato, mengotak-atik alis, kemudian gigi, dan mengotak-atik tubuh lil husni, untuk cantik-cantik. Kalau untuk mengubah dari yang tidak normal menjadi normal, giginya tidak normal lalu dibuat jadi normal, enggak apa-apa. Yang tidak normal menjadi normal tidak apa-apa. Yang sudah normal dirubah hanya untuk cantik-cantik, ya itu tidak boleh. Adapun tato setelah dibuat kita bertaubat, ya kalau dia tidak simbol-simbol kekafiran, dibiar. Kalau simbol kekafiran harus dibuang, karena setiap kita lihat simbol setan, simbol agama lain misalnya, dibuang. Tapi kalau tidak ada kekafiran, tidak ada maksiat, pilihannya dua, kalau mau dibuang, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Tidak ada kewajiban untuk menghapus tato. Tato tidak menghalangi air wudhu, tato tidak menghalangi air mandi wajib. Jadi tidak ada kewajiban untuk menghapus tato. Lalu kemudian tentang apakah yang diperoleh hari ini nikmat atau istidraj. Lihat apakah lebih mendekatkan kepada Allah atau makin jauh kepada Allah. Dengan bekerja, punya istri, punya keluarga, punya ekonomi yang bagus, coba renungkan apakah ini membuat makin dekat pada Allah atau makin jauh. Kalau makin dekat pada Allah berarti nikmat, kalau makin jauh dari Allah berarti istidraj. Yang ngerti itu Bapak Ihsan. Kita semua mendoakan di akhir majelis untuk Pak Ihsan, untuk Ibu, untuk kita semua, mudah-mudahan kita selalu menghadapi ujian hidup itu memperkuat keyakinan iman kita. Dan kalau kita pernah silap salah, kita bertaubat kepada Allah. Dan semua yang kita terima hari ini mudah-mudahan menjadi nikmat, bukan istidraj. Demikian Pak. Membaca Al-Quran, didengarkan oleh anak, didengarkan oleh istri, kita baca Al-Quran. Kalau tidak mampu juga MP3 Al-Quran. Saya MP3 Al-Quran itu dari dulu tidak pernah putus, non-stop. Jangan terlalu kuat suaranya, jangan terlalu pelan. Baca Al-Quran. Kalau kita mau hafal, misalnya menghafal surat-surat pendek, juz amma aja, juz amma terus, sehingga dia non-stop. Nanti amma bisa tuh di setel amma yatasaalun sampai ke An-Nas, nanti habis itu ulang lagi. Jadi ini keajaiban yang pertama adalah mengundang turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, majtama qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang yang duduk di rumah Allah. Sekelompok orang duduk di rumah Allah, maksudnya di masjid, di surau, di langgar, di musola. Yatsluna kitab Allah, membaca Al-Quran, terserah dari mulai Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya.
asbabun nuzulnya, makna kosakatanya, terjemahnya, aspek akidahnya, aspek fikihnya, aspek ekonominya, aspek muamalahnya, aspek sosialnya. Ngaji, makanya saya kalau acara i'tikaf atau di masjid, saya lebih suka ngaji surat-surat pendek. Terserah mau dari An-Nas, Al-Falaq, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, atau dari Amma Yatasa'alun. Juz 30 itu bagus sekali. Juz 30 itu dia banyak bercerita tentang hari kiamat, sehingga menanamkan keyakinan, keimanan, sehingga kalau iman sudah kuat, insya Allah sholat, puasa, zakat itu mudah. Jadi bagus buka kajian juz 30, kajian juz amma. Jadi orang yang melakukan 3, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, yatsluna kitab Allah, membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Allah balas dengan 4. Nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan sakinah, ketenangan. Wasyiyat bihimur rahmah, mereka